Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di pagi hari ini? Insya Allah anak-anak tetap semangat dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Baik anak-anak, kita ketemu kembali, belajar bersama kembali pelajaran matematika. Masih di pertemuan yang ketiga anak-anak, di materi tentang perbandingan. Sebelum kita memulai, mari kita buka pelajaran kita dengan membaca Ummul Quran ini Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ke perbandingan atau jenis perbandingan anak-anak. Jenis perbandingan itu ada dua. Yang pertama adalah perbandingan senilai dan yang kedua adalah perbandingan balik nilai. Nah, sekarang apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki sifat besaran, di mana apabila salah satu nilai bertambah, maka yang lainnya pun akan bertambah. Contohnya, kalau kita beli satu pensil, maka harganya ya satu pensil itu. Tetapi kalau kita beli 2, 3, 4 pensil, maka harganya semakin besar. Nah, itu yang dinamakan perbandingan senilai atau perbandingan kedua nilai yang selalu berbanding lurus anak-anak. Nah, sifat-sifat yang penting dari perbandingan senilai, yang pertama, A banding B sama dengan C banding D, sama dengan A kali D sama dengan B kali C. Yang kedua, dalam perbandingan senilai, suku-sukunya dapat dipertukarkan tanpa berupa nilai. Yang ketiga, dalam setiap perbandingan senilai, semua suku pada perbandingan pertama dan kedua dapat dikalikan atau dibagi dengan bilangan tak nol yang sama. Dan yang keempat, dalam setiap perbandingan senilai, semua suku dapat diberi pangkat yang sama anak-anak. Coba lihat perbandingan senilai. Ya, macam-macam perbandingannya tadi sudah anak-anak mengerti, anak ketahui. Sekarang adalah perbandingan, kita ilustrasikan sebagai berikut. Rosa membeli sejumlah buku sesuai dengan jumlah uang yang dia punya. Jika harga satu buku Rp2.500, maka harga 5 buku adalah 5 kali Rp2.500, maka hasilnya Rp12.500. Nah, itu kalau harga belinya 5 buah buku. Seandainya belinya itu satu buku, ya harganya 2.500. Nah, ini loh yang dinamakan perbandingan senilai anak-anak. Jika diperhatikan, makin banyak buku yang dibeli Rosa, maka semakin banyak pula harga yang harus dibayar Rosa. Nah, perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Coba sekarang anak-anak lihat contoh soal. Untuk membuat 2 toples kue sagu dibutuhkan 300 gram tepung tapioka. Jika terdapat 750 gram tepung tapioka, maka berapa banyak toples kue sagu yang dapat dihasilkan? Coba kita lihat ya. Nah, kita jawab. T ini adalah toplesnya, S ini adalah sagunya. Nah, di pertanyaan itu ya, untuk 2 toples dibutuhkan 300 gram. Ya, berarti kita tulis yang toplesnya 2 ya, 2 toples per X. Nah,
X ini kan masih dalam tanda pertanyaan, jumlahnya berapa. Kemudian yang sebelah kita tulis tapiokanya, tepungnya. Nah, tepungnya kalau untuk 2 toples berarti 300 gram. Kita tulis 300 gram per. Nah, per X ini adalah jumlah tepung yang ada itu adalah 750 gram. Nah, sekarang kita coba kita coret yang 2, kita coret ya, yang 30 kita coba yang tepungnya 300 per 150, kita coret nolnya berarti 30 per 75. Kita coba yang ini kita sederhanakan, kita bagi 2, maka hasilnya adalah berapa? 15 per 75. Nah, ini kalau sudah kita coret ya berarti kita bagi 30 dibagi 2 adalah hasilnya 15. Nah, kalau sudah kita sederhanakan. Nah, kita bagi berapa? Kita bagi 15 bagi 15 dibagi 15 hasilnya 1. Kemudian 75 dibagi 15 hasilnya 5. X1 per X ya sama dengan hasil penyederhanaan dari 15 per 75 adalah 1 per 5. Nah, bisa dikali silang, kita kalikan silang. Jadi kalau kalikan silang adalah 5 kali 1 hasilnya 5 per berapa? Per X kali 1 ya kita tulis X. Jadi X adalah 5 toples. Berarti yang dibutuhkan untuk membuat toples kue sagu, maka dibutuhkan adalah 5 toples sagu. Nah, sekarang kita coba soal yang kedua. Jika dengan uang Rp20.000 Andre dapat membeli 2 liter bensin, anak-anak, maka berapa liter bensin yang bisa Andre dapatkan jika uangnya Rp45.000, anak-anak? Nah, sekarang kita jawab, coba diperhatikan. Nah, U ini adalah uang, B adalah bensin. Nah, di sini sudah kita lihat untuk uangnya Rp20.000. Sedangkan bensinnya dapat 2 liter, maka tulis 2. Nah, sekarang kalau uangnya Rp45.000, tulis Rp45.000, berarti berapa yang dia dapat untuk beli bensin, dapat berapa? Masih belum diketahui, maka kita tulis X. Nah, 2 per X. Nah, sekarang kita coret untuk nolnya 3 dari 20.000 dan juga 45.000, kita coret nolnya 3. Nah, hasilnya 20 per 45. Kita sederhanakan, kita bagi sama-sama, kita bagi 5. Bagi 20 dibagi 5 hasilnya 4. 45 dibagi 5 hasilnya 9, berarti 4 per 9. Nah, sama dengan 2 per X. Nah, sekarang kita coret yang 2, 4. Nah, berarti kalau kita coret berarti 2, 1, 4, hasilnya berapa? 2, berarti 2 per 9 ya, sama dengan 1 per X. X masih belum diketahui berapa jumlahnya. Nah, sekarang kita kalikan silang, 2 per 9 kali 1 per X. Nah, kita kalikan 2 kali X, hasilnya 2X sama dengan 9, hasilnya adalah 9. Nah, kita coba X sama dengan 9 per 2. Nah, 9 per 2
kita bagi X sama dengan 9/2. Kita sederhanakan ya, 9 dibagi 2 hasilnya 4,5 liter. Jadi kalau untuk uang 45.000, maka kalau kita belikan bensin dapat 4,5 liter. Sekarang yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, perhatikan ilustrasi berikut anak-anak. Jika seorang ibu ingin membagikan 100 permen kepada anak-anaknya, semakin banyak uang anak itu tersebut, maka akan semakin sedikit jumlah permen yang diterima oleh setiap anaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan berbalik nilai adalah sebuah perbandingan yang memiliki sifat besaran, di mana jika salah satu bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Baik anak-anak, coba kita lihat contoh soal. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Coba lihat penjelasannya. Kita lihat cara satu. Kita tulis 30 ekor kambing selama 15 hari. Dan 30 kurang 5 adalah ekor kambingnya, sama dengan 25 ekor kambing selama N hari. Hal ini dapat tuliskan sebagai berikut anak-anak. 30 kali 15 sama dengan 25 kali N. Nah, 30 kali 15 450 sama dengan 25 kali N, kita tulis 25 N. Nah, sekarang N nya adalah 450 per 25, hasilnya 18. Jadi untuk 25 ekor kambing persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Sekarang cara yang kedua anak-anak. Banyak kambing tadi 30 dan 25. Banyak harinya 15 per N. Dari mana N dari 25? Ini tadi masih N, banyaknya hari. Nah, sekarang N sama dengan 30 per 25 dikalikan 15. Hasilnya adalah 18. Jadi untuk 25 ekor kambing persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Nah, berdasarkan contoh di atas anak-anak, makin sedikit jumlah kambing, maka semakin lama persediaan akan habis. Perbandingan antara banyak kambing dengan lama hari persediaan makanan habis adalah salah satu contoh perbandingan berbalik nilai. Kalau yang perbandingan senilai, kalau semakin banyak barangnya maka nominalnya semakin besar. Tapi sebaliknya yang berbalik nilai ya, kalau semakin besar uang nominalnya, kalau dipakai untuk pembelanjaan lebih dari 1, ada 2, 3, 4, berarti kan semakin habis atau semakin berkurang. Ini yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya anak-anak, ini ada lagi yang soal cuma satu saja anak-anak. Kalau dikerjakan ya, dan jangan sampai tidak dikerjakan. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 60 km dengan menghabiskan bahan bakar 20 liter. Tentukan jarak yang ditempuh apabila menghasilkan 30 liter bensin. Nah, cuma satu soal, tolong dikerjakan di rumah. Seperti biasa, hasilnya difoto dan dikirim via WA ke saya pribadi anak-anak. Baiklah, untuk pelajaran di pagi hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.